Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Tiara Azhara yang sedang berjaga di Poliklinik Pasundan pada pagi hari ini. Ibu, di sini saya izin untuk menanyakan biodata Ibu terlebih dahulu agar sesuai atau tidak dengan rekam medis. Apakah Ibu, nama Ibu siapa, Bu? Salwa, Dok. Ibu Salwa, usianya berapa? 20 tahun. Masih kuliah atau udah kerja? Masih kuliah, Dok. Masih kuliah. Di sini alamatnya di mana? Di Jalan Kenari, Dok. Di Jalan Kenari. Untuk pendidikan terakhir berarti SMA. Di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan ya. Nantinya akan matanya itu seperti disinar-sinari ataupun nanti seperti ditekan-tekan untuk menilai apakah adanya kelainan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Dok. Dan sebelum melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya kita mencuci tangan menggunakan alangkah WH terlebih dahulu dan juga menggunakan handphone. Dan selanjutnya di sini kita ada persiapkan alat dan bahan, yaitu ada pulder, terus juga ada cotton bud, ada center, ada head wearing magnifier, sama di sini ada pinhole jika dibutuhkan. Dan yang selanjutnya kita bisa memakai alatnya terlebih dahulu. Dan yang selanjutnya, yang pertama di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan segmen anterior mata, yaitu kita bisa melakukan pada palpebra mata pasien terlebih dahulu. Kita bisa nyalakan senter, lalu kita bisa amati apakah terdapatnya kemerahan ataupun benjolan ataupun hematoma pada pasien. Dan selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan pada konjungtiva pasien. Di sini kita bisa menggunakan cotton bud dan juga nantinya bisa pakai handscoon. Kita melakukan pemeriksaan konjungtiva pada anterior pasien. Dan kita lakukan sebelahnya. Dan yang selanjutnya di sini kita amati dan juga interpretasikan apakah terdapat kelainan pada pasien atau tidak. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan konjungtiva. Tadi kan superior, ini kita lakukan pemeriksaan konjungtiva inferior. Maaf ya Ibu. Dan lakukan yang sebelahnya. Dan di sini kita interpretasikan hasilnya apakah terdapat kelainan ataupun edema, benjolan, tumor dan yang lainnya. Dan yang selanjutnya di sini kita bisa arahkan lampu senter ini kepada kornea mata pasien. Pada kornea mata pasien di sebelah mata kiri dan juga mata kanan pasien. Apakah terdapat kelainan seperti keruh, apakah warnanya jernih atau keruh, apakah terdapat ulkus ataupun jaringan parut atau tidak, ataupun terdapat sikatrik atau tidak pada pasien. Dan yang selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kamera okuli anterior, yang mana di sini kita bisa menyandarkan mata pasien dari samping dan kita amati apakah terdapat kelainan atau tidak pada mata samping pasien. Dan yang selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan refleks cahaya di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada iris pasien dan juga pupil. Apakah terdapat kelainan atau tidak, apakah terdapatnya kelainan miosis ataupun midriasis atau tidak pada pasien. Dan yang selanjutnya kita lihat atau kita melakukan pemeriksaan refleks cahaya pada pasien, yang mana kita bisa mengarahkan senter ini pada mata kanan ataupun kiri, lalu kita amati apakah terjadinya miosis atau tidak.
dan juga di sini kita bisa untuk melakukan investasikan hasilnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bola mata pada pasien. Ibu bisa lurus ke depan ya Ibu ya pandangannya. Nanti kita bisa senterkan senter ini ke jarak 30 cm. Apakah Ibu terlihat? Ibu bisa lihat ke arah cahayanya ya Ibu ya. Lalu kita bisa amati mata pasien yang mengarah pada cahaya, apakah terdapat kelainan atau tidak. Dan yang selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan cover atau uncover test, yang mana di sini kita bisa melakukan pemeriksaan seperti ibu bisa menghadap lurus ke depan lagi dan ibu bisa menutup mata ibu menggunakan alat ini ya Ibu ya. Boleh menutup mata kanannya. Dan kita bisa lakukan atau menyenteri mata yang sebelahnya. Dan yang selanjutnya di sini kita lihat apakah mata ini mengarah keluar ke dalam ataupun ke samping kanan kiri. Dan yang selanjutnya kita bisa lihat pada yang sisi sebelahnya Bu, kita bisa amati dan juga kita interpretasikan hasilnya. Dan yang selanjutnya di sini kita melakukan pemeriksaan gerak bola mata. Ibu nanti bisa melihat ke lurus ke saya. Nanti ibu bisa lihat saya ke arah mana ya Bu ya. Amati tanpa kepala ibu bergerak. Dan yang selanjutnya kita bisa melakukan tes bola mata, yaitu kita bisa mempalpasi bola mata ataupun palpebra pada pasien. Maaf ya Ibu ya, ada sedikit rasa kurang nyaman. Dan di sini kita bisa lihat apakah pasien terdapat benjolan ataupun tumor ataupun jaringan yang lainnya. Baik Ibu, yang terakhir di sini kita ada melakukan pemeriksaan lapang pandang mata Ibu ya Ibu ya. Ibu nanti bisa jawab iya atau tidak jika Ibu melihat arah gerakan tangan saya dengan Ibu menutup tangan Ibu di satu mata, dan nanti sebaliknya ya Ibu ya, dan juga pemeriksa yang menutup mata pemeriksa juga. Ibu bisa lihat arahnya, apakah terlihat? Terlihat Dok. Ya. Dan bisa dilakukan yang sebelahnya ya Bu. Ya. Baik Ibu, alhamdulillah alamin. Untuk pemeriksaan lapang pandang Ibu juga normal ya Ibu ya, tidak ada kelainannya. Adakah ini yang ditanyakan? Cukup Dok. Cukup. Baik, Ibu nanti bisa dijaga kesehatan matanya ya Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah pemeriksaan kita bisa melakukan kembali pencucian tangan dengan 6 langkah WHO.